Oke. Halo semuanya, buat yang belum kenal, namaku Megatru Banyumili, bapak-bapak newbie yang suka seni-senian, khususnya seni tari. Oke, jadi karena ini masih konten baru, masih mengawali banget, ini video kedua lah yang akan aku publish nantinya. Aku perlu menjelaskan bahwa video ini itu berisi celotehanku, berisi omongan ngawurku tentang segala yang ku tahu tentang tari dan bagaimana aku mendalami dunia tari selama ini dan apa yang ada di pikiranku tentang dunia tari mulai dari A sampai Z. Jadi silahkan nikmati dan video ini akan diambil secara panjang dan tidak akan aku edit sama sekali. Jadi akan menjadi video yang sangat raw banget, akan jadi video yang sangat mungkin juga tidak indah, tapi setidaknya aku berusaha jujur untuk menyampaikan apa yang ada dalam isi kepalaku. Dan juga isi-isi dari apa yang sedang kusampaikan adalah apa yang kuyakini saat ini. Jadi bisa saja itu salah, bisa saja itu tidak tepat, bisa aja itu melenceng dari fakta. Nah, kemudian mengapa aku membuat ini? Tujuannya adalah supaya apa yang pernah ku ketahui, apa yang sedang kupikirkan itu tidak hanya menjadi hal yang tersimpan begitu saja, dan aku berharapnya bisa menjadi bahan diskusi untuk bisa diobrolkan bersama dan menuju satu kebenaran yang lebih absolut, begitu. Karena aku juga masih belajar dan tentu aja masih butuh caci maki dari teman-teman, gitu. Dan di video pertama kemarin kita tuh udah bahas tentang sebenarnya untuk jadi koreografer tuh harus jadi penari atau enggak sih? Nah, itu bisa dicek di video sebelumnya. Yang itu juga agak ngalor ngidul pembahasannya dan ini juga sedikit apa ya, pembahasan kali ini tuh sebenarnya aku terpantiknya dari bapak-bapak yang hobi joget, dan akhirnya dia terpilih jadi presiden. Dia pernah berkata bahwa rakyat kita tidak pernah bermimpi untuk hidup kaya raya. Ya lalu kayak siapa ya? Nah, dari situ kemudian, aku kembali terpantik, aku terpikir banyak omongan, yang masuk di telingaku di masa-masa itu, kalau sekarang udah jarang ya. Kowe iki milih dadi seniman, milih dadi penari, milih dadi koreografer ki sesuk anak bojomu meh mok pakani apa? Dalam bahasa Indonesianya, mmm, besok kamu kalau memilih jadi seniman tari, intinya begitu ya, anak istrimu mau kasih makan apa? Nah, di situ aku mulai berpikir, sebenarnya kalau kita memutuskan untuk menjadi seniman tari, koreografer atau penari atau apapun itu, kita bisa jadi kaya nggak sih? Lalu bagaimana caranya? Ketika itu bisa, kenapa yang bisa dan berhasil cuma dikit banget? Tapi ketika itu nggak bisa, kenapa jurusan tari di sekolah formal, eh terutama yang aku masuki ya, aku dari SMKI Jogja dan ISI Surakarta, itu peminatnya paling tinggi dan jumlah siswanya itu paling banyak. Kira-kira kenapa? Berarti kan pasti kan ada sesuatu yang sangat menarik. Apakah itu ada suatu harga yang tersembunyi di balik sekedar finansial, sekedar uang? Nah, karena aku hidup di Jogja, jadi pembahasannya mungkin akan aku persempit karena aku nggak berani terlalu berimajinasi kemana-mana jauh keluar walaupun aku, aduh sorry, walaupun aku banyak berproject di luar Jogja juga, terutama Jakarta. Cuman karena hidupku sehari-hari Jogja, jadi aku lebih mengenal Jogja. Jakarta hanya hanya ya setahun 3 kali 4 kali untuk PY-PY-nan istilahnya untuk teman-teman tari. Kalau kalian anak tari juga.
Yang perlu kita ketahui bahwa Jogja itu istimewa asik. Mmm, seni pertunjukannya itu sangat banyak banget, sokongan dan naisnya juga oke banget. Dan kita semuanya tahu setiap sudut kota Jogja itu kayak seni banget. Bahkan yang, terbaru ini yang sedang rame-ramenya ada Art Jog yang juga sedang sedang ribut-ributnya dengan masalah adanya Didit di situ yang dikaitkan dengan, ya macam-macam lah, mungkin kan bisa bisa ceki-ceki sendiri. Dan sampai ada pelontaran kata juga, "Seni kok didol?" Terus pada protes. Apa karena itu juga ya banyak seniman kita tidak bisa hidup kaya raya? Ya, tapi itu juga omongan ngawurku ya, jadi jangan jangan dihiraukan, jangan dihiraukan gitu ya. Ya pokoknya begitulah, lupakan aja. Saya perlu dipikir juga sih sebenarnya. Makanya dari itu kenapa aku pengen menyampaikan hal ini. Ya, Jogja indah, romantis, tapi yang perlu aku sampaikan, yang kita perlu jujur sebentar dan melepaskan sedikit kacamata romantisme itu, asik. Ada satu pertanyaan fundamental yang emang jarang kita bicarakan di balik panggung-panggung kesenian yang sangat banyak dan kayak sangat, sangat apa ya, sangat membudidaya banget gitu. Apakah menjadi seniman tari di Jogja ini bisa benar-benar membawa kita menuju kemapanan finansial? Apakah mungkin menjadi kaya raya itu bisa dari sekedar menari aja? Atau apakah selama ini kita cuman terjebak dalam jebakan pengabdian atas nama warisan leluhur? Oke, mari kita bahas. Eh, kata-kataku gitu ya rodok berat dan rodok medeni ya. Oke, mari kita bahas. Sebelum kita bermimpi tentang kemapanan finansial, bermimpi tentang rakyat kita yang hidup kaya raya, mari kita lihat realitanya tentang ekonomi kita saat ini, terutama warga Jogja ya. Oke, sejauh yang aku tahu, pemerintah itu udah netapin di tahun 2026 ini, UMK di kota Jogja itu di angka 2,8 juta. Bagi seniman independen, seniman tari independen, yang masuk skala PYP-nan lah. Pastinya angka ini bukanlah target. Angka ini adalah ya udah mereka tahu tapi nggak akan efek juga di mereka karena kan aku PYP-nan ya. Mungkin akan banyak tanggapan-tanggapan seperti itu menurutku. Nah, tapi kemudian kenapa munculnya ada UMK senilai segitu? Pastinya kan ada alasannya, yaitu pemerintah sudah menetapkan batas wajar orang bisa bertahan hidup. Itu di angka 2,8 juta. Tapi lebih lucunya, pemerintah nasional baru saja nge-publish apa namanya, angka kelayakan, mungkin teman-teman lebih tahu detailnya, angka kelayakan apa namanya, angka kelayakan duit, pokoknya penghasilan penghasilan yang layak untuk dalam gaji sebulannya itu berapa gitu. Di Jawa termasuk di Jogja, bisa hidup layak itu yang nggak punya anak istri itu di angka 4.500.000. Sedangkan UMK Jogja cuma 2,8. Gajian itu biasanya pada kantor-kantor tuh dimepet-mepetin sama UMK. Ya tahu sendirilah teman-teman bagaimana. Akhirnya banyak seniman pun yang
berdalih bahwa mending PJP-nan wae rasah njipuk saka ngono-ngono kuwi. Gajine meng sithik, gajine meng iki. Dadi seniman sekali ada pernah seniman yang ngomong sama aku, "Walah, ngopo kowe kerja ning kantoran? Gajimu padha karo sak sabetanku." Asik. Sabetan itu salah satu gerak tari dalam gaya Yogyakarta untuk menyambung sebuah jogetan. Itu ada namanya sabetan untuk menuju ke titik gong. Ada yang berkelakar seperti itu dan ya wajar-wajar aja aku rasa, tapi perlu diperhatikan bahwa ketika kita tidak terafiliasi, bukan tidak terafiliasi ya, kita tidak kemudian berada di bawah naungan suatu lembaga yang jelas, berarti kita tidak punya tunjangan kesehatan yang pasti, tidak punya THR, dan tidak punya dana pensiun dari perusahaan. Setiap kostum, setiap biaya transportasi ke lokasi latihan, sampai perawatan tubuh, karena perannya kan basicnya adalah tubuh ya. Untuk menjaga tetap prima, semuanya adalah overhead cost yang harus ditanggung sendiri. Jika seorang penari cuma mengandalkan honorarium standar dari PYP-nan pemerintah atau acara kebiar BCA, pembukaan gitu, yang nilainya pas-pasan, ya secara matematis mungkin ya bisa saja kita kesulitan mencapai standar hidup yang layak tadi, yang 4.500.000 per bulan tadi. Tapi kan banyak juga seniman yang cukup idealis, seperti bapakku. Loh, hujan. Oke, sorry guys. Di mana dia tidak peduli dengan ekonomi, yang penting hidupnya bahagia, dan bahkan aku sempat kerja kantoran itu dilarang sama orang tuaku. Aku kerja kantoran di satu perusahaan YouTube. Dia pengennya aku tuh jadi seniman yang idealis. Bahkan ketika aku bikin karya-karya yang modelan kebiar BCA gitu istilahnya ya, untuk yang ya nuansanya PYB gitu, orang tua aku menentang. Ya tapi itu juga pilihan ya, namanya juga pengabdian untuk leluhur. Tapi begitulah. Tapi kita balik lagi ke topik kita. Sampai mana tadi ya? Jadi mohon diwajarkan, dan ini tidak akan aku edit, ini akan raw. Kayak gini ya akan masuk. Karena aku pengen jujur aja, aku pengen natural menampilkan apa yang ada di isi kepalaku ini. Ya, intinya adalah tadi sampai mana sih? Sampai ke ya nilai kelayakan, apakah layak atau enggaknya? Ya enggak layak dan pas-pasan, dan enggak nyampe standarnya. Ya ini adalah realita pahit yang sering ditutupi sama lampu panggung yang sangat wow, megah, yang wih, Pak Iki keren banget, tepuk tangan gitu. Tapi di rumah istrinya nangis karena nggak bisa beliin susu untuk anaknya. Dan itu sering banget terjadi, teman-teman. Lalu bagaimana dengan panggung-panggung prestisius yang sudah punya nama besar? Contohnya Ramayana Balet Prambanan atau Ramayana Purwawisata, yang dulu sempat terkenal karena dia pentas setiap hari nonstop, walaupun setelah corona sekarang udah berjarak dan juga ada tampilan-tampilan karya lainnya. Itu terutama untuk Prambanan itu adalah tampilan yang paling ikonik di dunia bahkan. Sampai pernah dulu Charlie Chaplin datang ke sana dan wow, sangat begitulah, penontonnya banyak, tiketnya premium, perputaran uangnya
luar biasa masif. Bisa ratusan juta dalam satu malam. Ketika dikalkulasikan, ketika dibayangkan ya, karena kan aku bukan orang dari sana. Tapi yang perlu kita pertanyakan adalah di mana posisi seniman penarinya dalam rantai ekonomi ini. Perlu disadari bahwa honorarium itu tidak langsung dibayarkan ke individu. Karena memang yang ditarikan adalah sanggar-sanggar. Sehingga sistemnya adalah lump sum, ya gitulah lump sum. Jadi pendapatan bersih yang diterima penari untuk satu kali pentas di panggung bertaraf internasional itu, jujur aja, aku nggak tahu ya kalau sekarang banget ya. Tapi aku dulu juga pernah terlibat di dalamnya. Ya cuman angka puluhan ribu aja. Bahkan ratusan ribu pun ada yang mencapai ratusan ribu, tapi ratusan ribu kecil. Ya, ini yang kemudian aku sebut sebagai pajak pengabdian. Kita diajarkan bahwa menari adalah soal ketulusan. Ngayahi. Kue ditembus. Si kon ngayahi ning kene ora. Bahasa itu sangat bahasa halus banget. Tapi ketulusan itu yang sering disalahgunakan oleh pasar untuk menekan upah pekerja seni sampai ke titik terendah. Masa iya? Nah, di sisi lain, Jogja ini sebenarnya punya dana keistimewaan yang nilainya triliunan. Ya, triliunan. Angkanya berapa aku agak lupa. Anggaran untuk kebudayaan ini bisa dikatakan yang terbesar di Indonesia sejauh yang aku tahu ya. Harapannya ini bisa menghidupkan kembali budaya-budaya yang ada di Jogja ini. Tapi masalahnya banyak penyimpangan yang terjadi. Sejauh yang aku tahu banyak. Tapi kan pasti kan setiap tahunnya, itu kan aku tahunya kan udah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi pastinya udah ada perbaikan dan udah udah nggak ada lagi harusnya, masa masih ada penyimpangan-penyimpangan gitu, nggak ada lah. Dulu sih pernah ada temanku cerita, dia disuruh foto-foto pakai kostum eh di panggung yang banknya itu punya dia sendiri di studionya. Terus nanti ganti-ganti kostum, mainin actingnya, pura-puranya lagi pentas, terus dibayar. Bayarannya itu nanti karena dia nggak pentas beneran, suruh ngembaliin lagi ke yang ngasih duit. Jadi biar bisa bagi hasil. Jadi nggak perlu bikin karya, nggak perlu apa, tinggal foto-foto aja dapat duit, bisa cair. Katanya gitu. Itu itu salah satu contoh praktek yang ada di luar sana ya, bukan di Jogja. Untuk kayak membayangkan aja, bisa aja pemanfaatannya kayak gitu, penyimbangannya. Masa ada di Jogja kan nggak mungkin ya. Jogja ini kan pasti orangnya tertib-tertib. Mengendarai motor mobil di jalan aja tertib-tertib kok. Masa untuk urusan kayak gitu nggak tertib kan nggak mungkin. Jadi pastinya tahun ini nggak ada kayak gitu lagi. Emang nggak ada dari dulu sih. Ya begitulah. Dan eh, misalkan kita mau mengambil dana is ini, ada sisi-sisi lain yang dibutuhkan selain menjadi seorang penari aja. Bahkan bisa dikatakan bukan cuma dana is ya, tapi sekarang tuh yang lagi ngetren tuh adalah dana Indonesia Raya. Kalau dulu dana Indonesia, nah kalau sebelumnya lagi tuh apa ya, dari Bekraf kalau nggak salah, apa gitu istilahnya, itu ada juga yang bisa dikatakan akhirnya banyak teman-teman
itu hal itu kemudian menjadi membudaya, menjadi kebiasaan, dan banyak seniman yang mau berkarya harus menunggu adanya open call duluan. Sehingga ada istilah dan ada julukan orang-orang tersebut adalah seniman proposal. Dan itu banyak banget. Termasuk aku mungkin. Karena sejauh ini aku belum berani membuat karya terlebih dahulu ketika nggak ada pendanaan yang jelas. Dan itu kurasa wajar banget sih. In this economy. Jadi PR-nya seniman nggak harus cuma bisa menari. Ketika mereka sadar akan kebutuhan kehadiran produser mungkin aman ya. Ketika nggak ada ya harus jago administrasi, paham birokrasi, bisa menyusun SPJ, mahir dalam seni-seni persuasi. Ya akhirnya yang menciptakan polarisasi baru. Ada seniman birokrat yang makmur karena mahir mengelola anggaran. Dan ada seniman murni yang tetap terpuruk karena cuma fokus pada estetika tari. Tapi bukan pada teknokrasi laporan keuangan. Ya kenyataannya kayak gitu. Lalu pertanyaan apakah bagi seniman-seniman yang murni, seniman idealis ini, hal tersebut menjadi sesuatu jalan yang buntu? Tentu tidak. Yang kulihat sejauh ini, ada beberapa tokoh seniman di UK yang berhasil memecahkan plafon finansial ini. Rahasianya apa? Ya mereka nggak lagi melihat diri mereka sebagai seniman tari, tapi sebagai art entrepreneur. Asik, bahasanya asik banget ya. Art entrepreneur. Jujur ini tadi ngawur, aku langsung bla-blaan. Ya, tapi ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan telah dilakukan dari apa yang aku pernah lihat. Yang pertama adalah bisnis pendidikan. Kita melihat bagaimana mulai bermunculan sekolah-sekolah tari, sanggar-sanggar yang ya sukses. Mereka udah nggak perlu lagi nunggu proyek-proyek pemerintahan, nggak perlu lagi nunggu ada open call. Ya mereka ngejual kurikulum, mereka bangun pasarnya sendiri, mereka menjual sertifikasi, menjual gaya hidup, menjual prestis. Aku lulusan dari sini loh, aku lulusan dari sanggar ini loh. Itu menjadi kebanggaan tersendiri yang telah terjadi saat ini. Jadi itu akhirnya bisa menjadi mesin uang yang berputar setiap bulan. Bukan musiman, bukan menunggu proyek-proyek lagi. Ya udah itu bisa muter-muter dengan asik gitu. Nah, contoh kayaknya yang sejauh ini Jogja yang sukses sejauh yang aku tahu ya. Ada dua metode pendekatan yang berbeda. Sebagai sampel aku ambil dua. Ada Mila Art Dance School, MAD School, dan Sanggar Seni Sanggar Seni SSKS, Sanggar Seni Kinanti Sekar. Sejauh yang aku tahu, MAD School gencar banget bermain dengan sosial media. Dia punya satu sanggar, tapi dirawat dan menjadi gede. Mereka mencoba untuk menjangkau seluas mungkin, sejauh mungkin, dengan segala hal yang bisa dimanfaatkan di era modern saat ini. Berbeda dengan Sanggar Seni Kinanti Sekar, yang
mereka lebih membumi. Sanggarnya kecil tapi banyak. Menguasai seluruh wilayah Jogja. Asik. Tapi ya bisa dikonfirmasi lagi ya nanti apakah itu benar atau enggak. Sejauh yang aku tahu seperti itu. Jadi mereka tidak terlalu membesar-besarkan di sosial media, tapi menggunakan metode lama, menggunakan metode tradisional dari mulut ke mulut yang itu gaya Jogja banget, gaya Jawa banget. Yang sesuai juga dengan apa yang sedang digarap dan diajarkan, yaitu tari klasik, tari kreasi yang basisnya Jawa. Jadi di sana tuh berasa kayak aku di Jogja banget ini. Beda dengan di Mila Rosinta, MAD School itu tidak hanya mengajarkan tari tradisi aja, tapi juga tari modern dan macam-macamnya. Oke, kedua, selain sebagai bisnis pendidikan, yang bisa kita tengok adalah aku mengistilahkannya apa ya? Istilahnya itu diversifikasi aset. Jadi sejauh yang aku tahu, senior-seniorku itu tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Menjelaskannya itu ya gitulah, intinya begitu. Dimana seniorku itu contohnya mereka menyewakan kostum, menyediakan jasa wedding entertainment, sampai bikin sanggar, bikin padepokan yang bisa terus ya akhirnya menjadi ya anu juga ya, sama dengan Mbak Sekar dan Mbak Mila yang kemudian mereka dengan edupreneurship-nya. Nah, edupreneurship mungkin itu istilah yang lebih cocok ya. Dan juga bikin studio untuk latihan-latihan dan kemudian disewakan. Bisa untuk apapun itu, bisa untuk nikahan juga dan macam-macamnya. Jadi mereka itu mengubah tari menjadi aset yang bekerja saat mereka tidur. Melalui kostumnya, melalui lokasi, melalui macam-macamnya. Dan yang sedang menggeluti itu di Jogja saat ini ada Simbah Production. Itu ownernya bernama Ronaldo Hergiera. Dia sedang getol-getolnya menyediakan kostum, event organizer, penari. Jadi kalau misalkan kalian butuh satu pertunjukan, satu event, itu tinggal ngubungin Simbah Production, itu udah komplit, semuanya akan didapetin. Kecuali misalkan kalian mau pembicaraan tentang politik gitu ya, ya tinggal kasih pembicara politiknya, yang aspek lainnya akan disediakan semua sama Simbah Production itu. Dan juga bisa dibeli ketengan, bisa dibeli eceran, sesuai kebutuhan kalian apa. Dan harganya masih murah. Mumpung belum terlalu gede namanya, bisa dimanfaatin. Dihubungin aja sekarang, siapa tahu nanti dekat dan bisa menjalin kerjasama berikut-berikutnya dan bisa dapat harga flat sampai mereka terkenal besok. Lalu berikutnya lagi yang bisa dioptimalkan adalah status, adalah personal branding. Gelar tapi bukan gelar S1 S2 ya. S1 S2 gelar nggak kepake juga di dunia tari. Contohkannya Mas Eko PC. Eko PC itu Solo ya. Didi Nitowo, ya mereka salah dua bukti nyata bahwa ketika karya mereka itu udah melampaui batas daerah, udah apa ya nyebutnya ya,
mereka udah nggak di kungkung lagi dengan standar harga daerah. Jadi ya udah punya harga sendiri. Itu kurasa yang poin cukup penting, di mana teman-teman bisa bukan memainkan ya, bisa mencari bagaimana personal branding kalian dibangun sekuat-kuatnya, bangun status kalian, bahkan kalau bisa sampai jadi maestro, untuk kalian akhirnya bisa memunculkan value, yang mana value itu yang akan dibeli secara mahal. Ketika tidak, ya kalian akan mendapatkan harga sesuai dengan SHBC. SHBC tahu kan ya? Dan aku juga agak bingung kenapa ada SHBC itu ya. SHBC-nya standar harga barang dan jasa untuk seniman tari kok aku merasa tidak standar ya. Tapi bisa aja aku yang terlalu mata duitan mungkin ya sampai aku bilang gitu. Jadi ya maafkan aku. Mungkin itu cukup SHBC itu. Tapi buat aku kurang pas aja sih karena kebiasaan latihan di Jogja itu yang wah panjang melelahkan tapi yang didapatkan tidak sesuai dengan cuma habis di transport dan itu sering banget seperti itu. Ya tapi bagaimanapun juga bisa nggak sih jadi kaya raya? Itu masih bisa dipertanyakan sih. Tapi buat penutup, mari kita tarik garis besar. Jogja memang menyediakan panggung yang subur. Tapi untuk menjadi kaya raya dari tari bukan didapatkan cuma dari keindahan gerakan tangan atau kelenturan raga kita di atas panggung. Itu cuma bonus. Tepuk tangan itu jujur fana. Kekayaan finansial yang sesungguhnya di dunia tari kita ini tahun 2006 ini adalah ya hasil dari kecerdasan kita, bagaimana kecerdasan kita untuk memaketkan seni sebagai sebuah produk. Bagaimana kemudian kemampuan kita untuk mengelola sistem administratif dan berani untuk keluar dari zona nyaman untuk menuju industri kreatif ini yang lebih profesional. Jika kita hanya mengandalkan kulana mau diken ngayai ten mriko. Wah, jujur berat. Pastinya kamu akan jadi penari yang luar biasa di mata penonton. Kita bakal jadi kayak gitu pasti. Penonton pasti akan tepuk tangan sama kita dengan wah keren banget. Tapi anak sama istri nangis di rumah. Dan yang terjadi juga sama Pak. Oke gitu aja malam ini. Dan di video berikutnya ada satu hal yang pengen aku bahas. Aku gak tahu apakah akan aku bahas langsung malam ini atau enggak, yang tiba-tiba muncul di pikiranku. Ada salah satu event Jogja yang akan dibuka oleh seorang queer. Dan kemarin menimbulkan banyak polemik, banyak keributan. Bukan karena queernya, tapi karena sosoknya dan sosok keluarganya. Yang sampai ribut-ribut
Sehingga akhirnya diputuskan untuk dia tidak jadi membuka acara itu. Nah, satu hal yang kupikirkan, masih ada nggak sih di tempat kalian tuh orang dibilang, "Ojo dadi penari, engko ku ndak dadi banci." Kira-kira apakah benar kalau kita jadi penari, kita akan jadi banci? Akan kita bahas di video berikutnya.